Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Idila dengan NPM 203400005, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak terdiri dari akhlak terhadap Allah dan Rasulullah, akhlak individual dan sosial, akhlak terhadap lingkungan, dan yang terakhir akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, akhlak terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yang pertama menaati segala perintahnya, yang kedua beribadah kepada Allah, yang ketiga berzikir kepada Allah, yang keempat berdoa kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal untuk Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia disyariatkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada tawadu untuk Allah, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Etika berikutnya yang harus dilakukan seseorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Seperti ketika kita dilahirkan baik dalam keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Yang selanjutnya, akhlak terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan, yaitu barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ada taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang ketiga ada selalu bersolawat. Memejah selawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi SAW. Yang terakhir ada mencintai keluarga Nabi. Itulah tadi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya akhlak individual dan sosial. Yang pertama akhlak individual. Akhlak terhadap diri sendiri. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagai dari iman. Yang selanjutnya menjaga makan dan minumnya, menjaga kesehatan, berbusana yang islami,
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Yang selanjutnya, berakhlak terhadap jiwa, berbuat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Tobat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi berbuat dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Yang selanjutnya ada akhlak terhadap masyarakat atau sosial. Yang pertama ada berbuat baik kepada tetangga, menjaga dan memelihara hak tetangga, bersabar menghadapi gangguan tetangga, dan yang keempat tidak mengganggu tetangga. Ini adalah hak yang untuk tetangga yang berhubungan erat dengan yang berbuat baik kepada tetangga, karena kita sebagai tetangga harus saling menghormati dan saling hormat. Tuh. Oke, lanjut. Ada akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, penanaman pohon dan penghijauan salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Yang selanjutnya ada menghidupkan lahan mati. Lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, tidak diisi bangunan yang tidak dimanfaatkan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Quran surat Yasin ayat 36 yang artinya, "Dan suatu tanah kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan." Yang selanjutnya, tidak mencemari air. Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar, dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jauhilah 3 macam perbuatan yang laknat: buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh." Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya, menjaga keseimbangan alam. Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam hubungan dengan lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan alam atau lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Karena tidak diragukan lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 67 yang artinya, "Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?" Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis ataupun meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai, serta merusak. Yang selanjutnya, ada macam-macam akhlak yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada akhlak para pejabat yang disebut pemimpin adalah orang-orang yang punya tugas memikul tanggung jawab sangat berat. Hakikatnya, setiap muslim adalah punya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan menjadi pimpinannya sendiri.
Oleh sebab itu, meskipun ada orang yang memimpin kita, maka harus tahu dulu apa yang ada dalam diri kita, karena merupakan tanggungan individualistis. Berbeda dengan para pejabat yang memimpin, maka keseluruhan tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya benar-benar harus ditunjukkan dengan sikap bijaksana dan yakin bahwa dirinya mampu membimbing diri sendiri, keluarga, serta para rakyatnya. Yang selanjutnya ada akhlak warga negara. Tidak hanya pimpinan saja yang memenuhi kewajiban, sebagai warga negara pun harus senantiasa memenuhi kewajiban atas apa yang diperintahkan pemimpinnya, yang memenuhi kriteria pemimpin untuk pandangan Islam. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.